Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Nyonya O. Ria K. Yakob Antameng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Bekasi. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 15 bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama menabiskan ibadah pada minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembimbing kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua yang berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas taktanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa.
Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami masing-masing, kami mengakui bahwa ada banyak hal yang secara sengaja yang kami lakukan dan itu tidak berkenan di hadirat-Mu. Bahkan dengan alasan kesibukan kami, sering melupakan Engkau Tuhan, yang menganugerahkan segalanya bagi kami sampai saat ini. Kami sering mementingkan diri sendiri dan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di tengah kerapuhan dan keterbatasan, kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami dengan hikmat-Mu untuk siap berubah menjadi pribadi yang setia untuk melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Besar kuasa-Nya, darah Tuhan bukan menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Jemaat yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan sabda. Dengan bersama kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohon bersama. Layakkan kami menikmati kehadiran-Mu lewat kuasa firman-Mu. Ya Roh Kudus, bantu kami untuk menikmati firman-Mu jadi daging dalam hidup kami. Bantu kami berproses, Tuhan semakin besar dalam kami semakin kecil. Inilah kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Kristus, amin. Mari kami undang jemaat bangkit berdiri. Untuk bersama kita akan mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu
dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Mari jemaat ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca satu ayat sebelum bacaan yang menjadi dasar kita di minggu ini, dikatakan di situ, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Kemudian 3 hari kemudian, jadi kalau umpama kita lihat cerita awalnya, Paulus hanya menyiapkan waktu 3 hari untuk dirinya sendiri. Karena memang perjalanan Paulus menuju Roma gak main-main. Sempat badai, kapal bergoncang, kemudian tidak makan. Jadi perjalanannya bukan mudah. Sehingga dia perlu waktu 3 hari untuk membuat dirinya tenang, membuat dirinya fresh. Sesudah itu, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia mengundang orang Yahudi yang ada di Roma.
Tujuannya adalah bahwa untuk mengajak bicara orang Yahudi di Roma. Kalau kita baca percakapan Paulus dengan orang Yahudi di Roma, tujuan kedua adalah bahwa untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalau ini kita jadikan sebuah pembelajaran bagi kita jemaat. Bagi Paulus waktu adalah emas. Emas dalam arti bukan mencari emas, mengejar emas. Waktu adalah emas bagi Paulus adalah dalam rangka mengisi setiap detiknya untuk bersaksi. Dia berusaha waktu tidak untuk mengasihani diri sendiri. Waktu tidak untuk melihat pada masalah sendiri. Tapi mau di tengah ada masalah, mau di tengah ada pergumulan, dia pakai waktunya untuk menyatakan kebesaran kasih setia Allah. Bagaimana dengan kita? Masalah Paulus dengan masalah kita beda. Tapi kita pasti punya masalah bagi mereka yang sedang mengalami masalah. Mari. Jangan berhenti hanya untuk mengasihani diri sendiri. Jangan pakai waktu emas hanya untuk isi dengan diri sendiri. Masalah bersama kita saat ini adalah pandemi Corona-19. Apakah kita berhenti hanya untuk mengawasi, mengamati situasi Corona, situasi pandemi? Kita tidak dapat apa-apa. Justru di tengah situasi pandemi, justru di tengah situasi corona seperti ini, mari bersaksi. Mari nyatakan Tuhan besar. Mari buktikan kita berdoa Tuhan jaga kita dari virus corona. Mari buktikan. Bahwa percaya kepada Tuhan tidak malu, tidak kecewa, buktikan. Karenanya jemaat, di tengah situasi pandemi corona ini, pakai waktu untuk menyatakan Tuhan, pakai waktu untuk memberitakan Tuhan, pakai waktu untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Itu hal pertama yang bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Paulus. Paulus sebetulnya sudah harus dibebaskan. Tapi yang gak setuju Paulus bebas siapa? Saudaranya Yahudi. Sama-sama Yahudi gak setuju. Soal apa coba? Soal iman. Soal apa coba? Soal Paulus berubah haluan dari Yahudi fanatik menjadi Kristen fanatik. Bukan soal Paulus membunuh orang, bukan soal Paulus melakukan hal yang jahat, bukan. Inilah yang kita belajar. Jemaat yang kekasih. Kebencian yang tidak jelas akan merusak diri sendiri. Kebencian yang tidak jelas membuat banyak orang Yahudi berada pada situasi di mana kata Tuhan, kamu boleh menjadi carang yang bukan dicangkokkan, carang asli. Tapi aku bisa tolak kamu. Orang Yahudi bisa berada pada posisi punya telinga tapi tidak mendengar. Punya mata tapi tidak melihat. Punya pikir untuk mengerti tapi tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena kebencian yang tak jelas. Kebencian tanpa dasar pemahaman yang benar. Jemaat waspadai. Situasi kita sekarang juga sama.
Cuma diingatkan kepada kita, jangan kita terjebak pada situasi itu. Itu sebabnya kita diingatkan untuk tidak membenci tetapi mengasihi. Mengasihi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau membenci, kalau tidak tahu, waspadai, kita yang terjebak, kita yang jatuh, bukan orang yang kita benci. Jadi mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pergumulan, persoalan Paulus terulang kembali pada kita. Kalau kita nggak suka sesuatu, coba mengerti dengan baik. Atau berjuanglah sama Tuhan untuk mengasihi. Bisa? Bisa, karena kita sedang membuktikan ada Tuhan di dalam diriku. Hal berikut yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini adalah bahwa bagaimana Paulus memanggil orang Yahudi, memberikan penjelasan kepada mereka, kasih tahu apa yang terjadi. Kemudian lanjut dikatakan dalam bacaan kita, dia menjelaskan tentang Kristus. Hebat ya. Ada 2 poin yang kita bisa dapat dari hal ini. Orang Yahudi di Roma diajak oleh Paulus, hei, jangan sembarangan marah sama orang. Ini loh masalahnya. Banyak orang gak jelas cuma ikut-ikutan bisa marah loh, padahal gak ngerti masalahnya. Paulus kasih penjelasan. Nah ini hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Kalau ada situasi yang tidak sehat, mari pakai waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mulut dipakai untuk memberikan penjelasan, mulut dipakai yang benar. Daripada mulut kita pakai ngomong gak jelas, ngomong menyebarkan hal yang tidak jelas. Pakai mulut untuk menjelaskan apa yang belum jelas. Hal berikut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Paulus? Dia benar loh. Ngapain gitu dia menjelaskan. Ya udah terserah deh, yang penting gue benar, bisa. Paulus melakukan itu. Tapi itu gak dilakukan Paulus loh. Dia gak cuek. Maksud dia menjelaskan apa yang terjadi kepada orang Yahudi. Supaya Yahudi di Roma jangan berdosa sama dengan Yahudi di Yehuda. Jadi tujuan menjelaskan dia bukan pembenaran diri. Tujuan menjelaskan Paulus adalah supaya orang lain jangan berdosa. Keren ya? Banyak kita menjelaskan karena kita mau membenarkan diri. Udah. Itu sudah dalam rangkulan ilahi. Kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, percayalah Tuhan akan jaga kita. Percayalah Tuhan akan pimpin kita. Nah kalau kita mau menjelaskan itu apa? Supaya orang lain jangan berdosa. Paulus jaga supaya banyak orang Yahudi tidak berdosa. Keren ya. Hidup memikirkan orang lain. Hidup mengasihi orang lain. Ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Ini yang mau dikatakan Paulus hidup jadi berkat. Dirinya sudah berjuang untuk supaya hidup benar. Udah itu urusan Tuhan. Bagaimana dia berjuang untuk supaya orang lain benar. Hebat ya. Mari. Di tengah situasi pandemi, di mana besok kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen Indonesia merdeka untuk menyatakan kebenaran, membawa kebenaran supaya banyak orang menikmatinya, bukan cuma kita. Hal berikut, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Paulus menjelaskan dan dikatakan dalam bacaan kita, sebagian berhasil diyakinkan, sebagian tidak. Apakah Paulus merasa bahwa dia gagal? Ini yang kita belajar. Paulus menjelaskan, titik, ada yang tidak berhasil diyakinkan. Apa kata Paulus? Ya, firman Tuhan berlaku. Punya telinga nggak dengar, punya mata nggak lihat, ya mau apa lagi? Artinya apa, jemaat? Artinya Paulus mau mengatakan, peranku sudah memberitakan tentang Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Soal kamu percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi bagi yang tidak percaya, telinga dipakai untuk dengar, mata dipakai untuk lihat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pakai prinsip ini dalam kehidupan kita. Apa peran kita? Lakukan. Soal dampak, soal hasil, itu bukan ukuran keberhasilan dan kegagalan. Ukuran keberhasilan, kegagalan kita, sudahkah kita maksimal memakai, memanfaatkan, memaksimalkan peran kita. Kalau kita disuruh berperan untuk menyanyi, kemudian kita males, alasannya nggak bisa nyanyi, disitulah kegagalan kita. Kalau kita berperan di tengah situasi seperti ini menjadi orang yang punya, dan kita seharusnya membagi orang yang kena dampak pandemi ini, tapi kita tidak melakukannya karena kita hitung-hitungan, disitulah kegagalan. Jadi mari jemaat yang kekasih, dalam kaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sudahkah kita merdeka memanfaatkan, memaksimalkan peran kita sebagai anak Tuhan di Indonesia? Kalau sama orang Kristen aja kita takut, gimana sama orang luar? Takut karena berbagai alasan. Mau tahu kita merdeka atau enggak? Lihat aja di jemaat. Kalau kita di jemaat aja takut sama orang kaya, takut sama orang suara keras, takut sama, kalau seperti saya pendeta, takut kalau umpama saya nanti enggak disenangi. Berarti kita enggak merdeka. Mau tahu merdeka? Lihatlah dalam dirimu sendiri. Jangan cuma mampu berkata merdeka, tapi tidak merdeka. Tak usah teriak merdeka, tapi hidupmu merdeka. Jadi mari jemaat, gunakan waktu emas ini yang Tuhan kasih sebelum Tuhan datang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang percaya yang Tuhan layakkan mengalami banyak situasi yang luar biasa. Jangan sibuk dengan masalah. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Gunakan waktu emas ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan,
angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat yang kekasih, menjawab kebenaran firman Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kami undang Jemaat bangkit berdiri. Bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, mari masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berterima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Bantu kami membuktikannya Tuhan. Di setiap pergumulan kami. Kalau kami sekarang ada pergumulan, bantu kami membuktikan Tuhan kami besar. Biarlah masalah Tuhan tangani, kami jalani tugas kami. Bantu kami Tuhan, kami minta dengan sungguh dalam nama Yesus, khususnya dalam masalah wabah coronavirus. Tuhan, ampuni kami, berhentikan Tuhan. Berhentikan pandemi ini, kami minta dalam nama Yesus. Tolong pemerintah dalam menangani semua ini. Beri hikmat kebijaksanaan presiden, wakil presiden, anggota legislatif. Tolong Tuhan, biarlah mereka boleh menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dijauhkan dari pertentangan. Tolong Tuhan, kami minta dalam nama Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia, tolong. Biarlah hidup bernegara kami tetap dalam kendali Tuhan. Kami mau menyerahkan perdamaian di Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan tahu apa yang terjadi. Kami hanya percaya Tuhan pengendali segala sesuatu. Puji Tuhan. Kami datang secara khusus mau menyerahkan Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Tuhan tolong hamba kekasih-Mu ini dalam menangani situasi yang ada menghadapi pandemi. Tolong Yesus. Terima kasih juga kami atas Indonesia yang telah merdeka. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami boleh menikmati geliat kemerdekaan Indonesia. Bantu kami menjadi
pemeran yang maksimal untuk Tuhan. Puji Tuhan, kami datang mau menyerahkan GPIB Gloria, khususnya Tuhan, untuk mereka yang menjadi bagian kami, keluarga Stephen Sariwating, keluarga Poltak Simanjuntak, keluarga Lili Simanjuntak, keluarga Parulian Dolok Saribu, keluarga Tulus Tampu Bolon, keluarga Jamie Sianipar, keluarga Carlo Nanlohi, keluarga Pendeta Marta Mualopis, keluarga Aryo Widiardi, keluarga Edward Sianturi, keluarga Udur Marseven Raja Guguk, keluarga Agus Pangaribuan. Tuhan Yesus, terima kasih mereka bagian kami, kami bagian mereka. Doa kami biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang tetap setia kepada Tuhan. Kami datang mau menyerahkan jemaat yang berulang tahun pada tanggal 16 Agustus. Bapak Budi Darmawan, Ibu Ana Surindayang, Giovanni Patisina. Tuhan terima kasih kalau Tuhan tambahkan setahun usia bagi mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka juga bertambah dalam iman, harap, kasih, kesungguhan di dalam Tuhan. Kami datang mau menyerahkan para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan tolong, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang tetap di dalam Tuhan, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Berkati jemaat yang membutuhkan pekerjaan, pendidikan. Tolong Tuhan, apalagi di tengah situasi ini, biarlah mereka bergumul bersama Tuhan, membuktikan Tuhan sumber segala sesuatu. Kami mau menyerahkan jemaat yang sedang sakit di rumah sakit. Kami mohon Tuhan Yesus, tubuh boleh sakit, tapi biarlah iman berproses sehat, dan dalam kehendak-Mu pulihkanlah mereka. Kami mau menyerahkan keluarga yang sedang berduka, keluarga Ibu Susan Kawilarang Turangan, keluarga Anita Siregar. Tuhan Yesus tolong, biarlah di tengah duka mereka melihat pada Kristus sumber pengharapan, dan jadikanlah kami alat penghiburan di tangan-Mu. Kami datang mau menyerahkan akan karyawan kantor gereja. Tuhan tolong bantu mereka melihat bahwa tugas pekerjaan mereka di kantor gereja adalah sebuah pelayanan. Bantu mereka mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh. Kami mau menyerahkan pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi BPPJ, Majelis Jemaat dan PHMJ, GPIB Gloria, Jemaat Sektor 1 sampai 11. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Bantu kami dengan tugas status kami. Kami berperan dengan benar dan maksimal, memakai waktu anugerah dengan sungguh-sungguh. Kami datang mau menyerahkan Majelis Sinode, Pospelkes GPIB, Mupel Bekasi, Jemaat GPIB. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah kami berproses menjadi gereja yang selalu bersaksi. Kami mau menyerahkan gereja di Indonesia, PGI, PGIS, Jabar 2, gereja-gereja sedunia. Tuhan tolong, biarlah kami boleh menjadi suara Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersyafaat bersama. Semua doa kami persembahkan kepada Tuhan. Kami naikkan dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan pasti menjawab. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharakanlah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dunia, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Semua yang baik asalnya dari Tuhan. Semua kebaikan yang dapat kami lakukan dan wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari pun asalnya dari Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang melalui tutur kata dan perbuatan, setiap hari demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Minggu 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Akan dilayani ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudari Danika Elsa Natasha, Jemaat Sektor 9, dengan saudara Yohanes Kevin Martua Simanjuntak, Jemaat Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pada pukul 9 WIB. Di Gereja Katolik Katedral Jakarta. Pemberitahuan kedua. Majelis Jemaat GPB Gloria mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak dari Bapak Christopher Akerina dan Ibu Anastasia Irawati, Jemaat Sektor 9, yang diberi nama Ananda Lori Agustin. Lahir pada hari Senin 10 Agustus 2020. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pertumbuhan anak terkasih. Majelis dan Jemaat GPB Gloria menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya yang pertama Bapak Hari Alexander Kawilarang, usia 75 tahun. Almarhum adalah Jemaat Sektor Pelayanan 1. Meninggal pada hari Senin 10 Agustus 2020 di Bekasi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Kedua, Bapak Adolf Winfried Schreger, usia 58 tahun. Almarhum adalah jemaat sektor pelayanan 5, meninggal pada hari Senin 10 Agustus 2020 di Bekasi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas tutorial pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2020-2021. Mohon perhatian dari orang tua wali murid tutorial PAK untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran paling lambat hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Pengembalian formulir dapat langsung dikumpulkan melalui Komisi PPSDI PPK atau Korsek Wakorsek atau ke kantor Sekretariat GPIB Gloria. Dengan dampak COVID-19, sehingga berdampak pula pada ekonomi yang dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. Pelaksanaan ibadah pada masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, diantaranya mengurangi kapasitas gedung gereja 50% atau maksimal 30 orang, dan mengajurkan jemaat lansia serta yang rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di gereja akan dibatasi sesuai dengan protokol di atas. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja, akan tetap dilayani secara online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria menyediakan pelayanan QRIS, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR Code. Bagi jemaat yang belum paham cara penggunaan dari QRIS, dapat melihat panduannya pada slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan QRIS dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat dan website gpbgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang kekasih, kami undang bangkit berdiri. Mari, jadilah saksi Kristus di tengah pelayanan dan kesaksian yang dianugerahkannya bagi kita. Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan melengkapi untuk kita berani melayani dan bersaksi. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam
cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, semangat dan tetap berjuang di dalam Tuhan dengan berkat-Nya menyertai kita. Terimalah berkat hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.